Saya sedang Maulana, dan kali ini kita akan masuk ke segmen iReligy News, episode ke-18. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kenapa orang yang di bisnis AI semakin hari semakin disorak-sorakin sama mahasiswa pas wisuda di universitas-universitas di Amerika Serikat. Ini memang seru banget nih ceritanya soal kontroversi AI yang disebut malah disorak-sorakin sama mahasiswa ini seru banget, dan ada kritikan mahasiswa yang menggunakan AI itu demi mendongkrak ekonomi negara tapi mendapatkan reaksi negatif pada anak-anak muda. So, kenapa mahasiswa pada sorak-sorakin ke orang bisnis AI di universitas, dan apa membuat kritikan AI yang membuat merusak perjalanan manusia di masa depan orang lain? So, let's begin the video, guys. Ya, semua bermula dari keputusan manajemen universitas yang mengundang para bos besar di sebagai konsumen speakers. Universitas ingin terlihat visioner merangkul era masa depan AI, tapi bagi mahasiswa yang duduk di kursi penonton, kehadiran CEO yang terasa seperti buah ejekan yang kejam. Mari kita lihat realitanya di tahun 2006. Pasar kerja lulusan baru yang sedang hancur. Lulusan ilmu komputer, desain grafis, aplikasi, hingga hukum berkompetisi dengan sistem otomasi massal yang didorong oleh perusahaan-perusahaan teknologi ini. Para mahasiswa merasa kalian mengundang orang-orang mendanai sedangkan teknologi yang merebut pekerjaan masa depan kami, menyuruh menghasihati kami tentang cara sukses masa depan. Ini gila. Kemarahan yang sudah tertahan selama 4 tahun masa kuliahnya akhirnya menemukan sumbunya di atas podium. Yang munafik banget ini. Ada mantan CEO Google yaitu Eric Schmidt yang dihujat mahasiswa di Universitas Arizona. Terus ada Brother Caulfield gitu ya, yang disorakin sama mahasiswa di University of Central Florida yang berakhir sama Scott Borchetta yang disoraki sama mahasiswa Middle Tennessee State University. Sampai gokil banget nih. Sorakan mahasiswa yang ngomongin AI itu malah itu tuh negatif banget nih. Memang aneh banget nih kalau ada orang-orang bisnis di AI malah mendapat sorakan yang buruk tuh sama mahasiswa gitu. Mari kita bedah apa yang terjadi saat para tokoh ini naik ke atas panggung. Mantan CEO Google, Eric Schmidt, yang selama ini vokal bagaimana AI akan mendikte produktivitas manusia, naik ke podium dengan senyum dan percaya diri. Tapi begitu mulai bicara adaptasi dan efisiensi AI, kesimpulannya mencemoohnya menghina di seluruh stadion. Dan ratusan mahasiswa pun berdiri berbalik arah mengguni podium yang sebagai simbol penolakan mutlak. Di kampus lain, tidak akan kalah mencekam ketika Gloria Caulfield dan Scott Borchetta memberikan pidato motivasi yang dengan klise. Borchetta memiliki posisi yang hiburan medianya mulai terinfeksi AI slow, mencoba bicara tentang kreativitas masa depan. Namun, dia langsung disambut oleh spanduk-spanduk protes yang menyembunyikannya mahasiswa di balik jubah wisuda mereka. Spanduk itu bertuliskan "We want human future, not artificial promise." Atau dalam bahasa Indonesia yaitu kami mau masa depan manusia bukan janji AI. Dan para CEO ini mulai gugup. Pidato yang biasanya penuh dengan tepuk tangan berubah menjadi pangcanggung yang mendapat karir mereka. Protokol keamanan universitas bahkan harus siap di tepi panggung karena situasi yang kian memanas. Ini bakal jadi student power nih di Amerika. Karena AI ini merusak mimpi pekerjaan bagi manusia, dan juga AI ini bisa merusak lingkungan hidup di seluruh dunia juga gitu. Cemoohan massal ini bukan sekedar dari aksi anak muda yang kurang sopan. Ini adalah bentuk pernyataan politik yang terorganisir dari generasi pertama yang merasakan dampak langsung dari ledakan AI generatif sejak mereka masuk kuliah. Mahasiswa di seluruh dunia merasa dikhianati oleh sistem pendidikan. Mereka membayar biaya kuliah yang sangat mahal, belajar siang malam, hanya tulus ke dunia yang terobsesi memangkas peran manusia yang berkualitas kooperasi. Aksi membelakangi Eric Schmidt, Caulfield, dan juga Borchetta ada simbol bahwa mahasiswa menolak disuapi oleh narasi bahwa AI adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Mereka ingin
mengingatkan bahwa bahwa teknologi ini mengabdi manusia bukan menggantikan manusia, menyisakan ruang hampa bagi masa depan generasi muda. Memang apresiasi banget tuh buat mahasiswa pas wisuda di Amerika Serikat malam ini soalkan ke Business and Line buat sebagai resistance untuk humaniter gitu. Memang bagus banget nih. Resistance sama humaniter buat ngelawan AI slop gitu. Kejadian di wisuda 2026 ini akan mencatat sebagai momen mana benteng pertahanan korporat AI retak oleh suara manusia. Para CEO teknologi mungkin menguasai algoritma server miliaran dolar modal, tapi malam itu mereka sadar bahwa tidak membeli rasa hormat dari generasi masa depan. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi Silicon Valley, sekaligus oligarki teknologi kaum kanan jika mereka terus memaksakan otomasi tanpa memikirkan keberlangsungan hidup manusia. Cemoohan di panggung wisuda ini hanyalah babak pembuka dari perlawanan yang lebih besar di dunia nyata. So, bagaimana menurut kalian? Apakah sisi dari mahasiswa yang sudah benar sebagai protes atau merasa dianggap tidak menghormati tradisi kelulusan? Terus pendapatmu di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget to like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Zina Maulana, and see you in the next video, guys.